Alhamdulillah yang saat ini kita semua oleh Allah masih diberikan karunia kenikmatan berupa umur panjang, kenikmatan sehat zahir dan batin, sehingga kita semua bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah dan juga melakukan aktivitas-aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini adalah merupakan bulan ke-8 dalam hitungan kalender ataupun tahun Hijriyah. Bulan ini, bulan Sya'ban memiliki beberapa keutamaan. Seperti bulan-bulan yang lain juga memiliki keutamaan, maka bulan Sya'ban ini juga memiliki beberapa keutamaan-keutamaan yang perlu kita ketahui bersama. Sya'ban itu merupakan dalam bahasa Arab berasal dari kata sya'ab yang artinya adalah jalan di atas gunung. Islam kemudian memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai waktu untuk menemukan banyak jalan demi untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Bulan Sya'ban yang merupakan atau terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ada di antara keduanya. Kalau bulan Rajab merupakan bulan yang ke-7, sedangkan bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9, sedangkan Sya'ban yang berada di antara keduanya adalah bulan ke-8 dalam tahun Hijriyah. Karena Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia, jadi Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Sedangkan Ramadan juga merupakan bulan yang sangat mulia. Jadi Rajab merupakan bulan mulia, Arba'atun Hurum, salah satu dari Arba'atun Hurum yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 itu. Kemudian Ramadan juga merupakan bulan mulia. Jadi karena bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan mulia ini, maka Sya'ban seringkali dilalaikan. Bulan Sya'ban ini seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Padahal semestinya tidaklah demikian kita memberlakukan bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban juga memiliki banyak keutamaan seperti bulan-bulan lainnya, seperti bulan Rajab yang memiliki juga keutamaan, bulan Ramadan juga memiliki keutamaan yang sangat banyak. Akan tetapi bulan Sya'ban ini juga memiliki keutamaan yang seharusnya tidak kita lalaikan, yang seharusnya tidak kita lupakan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sangat memperhatikan yang namanya bulan Sya'ban ini. Dalam bulan Sya'ban terdapat berbagai macam keutamaan yang menyangkut peningkatan kualitas kehidupan umat Islam itu sendiri, baik sebagai individu maupun dalam lingkup kemasyarakatan, dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Karena letaknya yang sangat mendekati bulan Ramadan, jadi kalau Sya'ban itu adalah bulan ke-8, sedangkan Ramadan itu merupakan bulan yang ke-9. Jadi setelah bulan Sya'ban maka akan kita memasuki yang namanya bulan suci Ramadan.
Jadi karena letaknya bulan Sya'ban ini sangat mendekati bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban memiliki berbagai hal, berbagai macam hal yang dapat atau bisa memperkuat keimanan seseorang. Umat Islam dalam memulai mempersiapkan diri untuk menjemput datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan termulia, bahkan dengan penuh sukacita dan pengharapan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah mulai merasakan suasana kemuliaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi bulan Sya'ban ini udah mulai, sudah terasa Ramadan itu sangat semakin dekat. Apalagi terkadang kalau kita yang sering menonton televisi itu sudah mulai banyak tuh iklan-iklan bermunculan, iklan-iklan yang menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa itu semakin sangat dekat lagi dengan bulan suci Ramadan. Yang sering lihat televisi terkadang itu udah banyak tuh iklan-iklan bermunculan yang menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan sudah sangat-sangat dekat sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Dzalika syahrun taghfulun nas fihi anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa ahabbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pengakuan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa. Maksudnya puasa sunnah, Maksudnya puasa sunnah lebih banyak daripada ketika di bulan Sya'ban seperti saat ini. Periwayatan ini kemudian mendasari kemuliaan bulan Sya'ban yang letaknya di antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada bulan Sya'ban ini umat Islam sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak berzikir dan memohon ampun serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Sya'ban ini. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menurunkan kebaikan-kebaikan berupa syafaat ataupun pertolongan, maghfirah, ampunan, dan itqun min azabin nar, atau pembebasan dari siksa api neraka. Kemudian dari sinilah umat Islam berusaha untuk memuliakan bulan Sya'ban ini dengan mengadakan, terkadang di kampung-kampung itu mengadakan sedekah atau sedekah dan menjalin silaturahim, menjalin hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim antar sesama.
Ya, umat Islam ya, terutama tuh kalau di seperti kita di Indonesia ini ya, biasanya ketika menyambut keistimewaan bulan Sya'ban dengan mempererat tali silaturahim melalui terkadang pengiriman oleh-oleh, terkadang ya berupa makanan kepada tetangga terdekat, kerabat, sanak famili, itu udah kebiasaan ya yang boleh dianggap sebagai budaya kita di Indonesia ini ya, terutama ya yang saudara-saudara kita terkadang di kampung itu saling ngasih mengasihi ya, ada yang memberikan kemudian itu terkadang dibalas lagi sama tetangganya gitu ya. Itu adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan ini sudah seperti menjadi budaya kita di Indonesia. Ini budaya-budaya baik seperti ini mestinya harus senantiasa kita lestarikan. Kemudian dengan seperti itu ya, sehingga terciptalah tradisi saling mengirim hadiah ya, boleh dikatakan hadiah, terkadang kue-kue atau makanan-makanan di antara sesama umat Islam. Karena ya, di kalangan umat Islam sendiri ya, bil khusus ya kita di Indonesia ini, bulan Sya'ban dinamakan di kampung dinamakan bulan ruah ya, terkadang ya kalau orang-orang Jawa bilangnya bulan ruah, atau kalau orang-orang seperti orang Madura itu namanya bulan Sya'ban ini dikatakan bulan Rebe ya. Maka ya tradisi saling kirim hadiah, makanan, kue ya seperti ini, makanan dinamakan sebagai ruahan ya, atau arbe ya bahasa orang Madura itu. Kemudian tradisi ini menyimbolkan persaudaraan dan mempererat ikatan tali silaturahim dengan sesama saudara muslim. Kemudian keistimewaan bulan Sya'ban ini juga terletak pada pertengahannya. Ya, ini keistimewaan bulan Sya'ban, yaitu terletak pada pertengahan bulan Sya'ban itu sendiri, atau yang sering kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Secara harfiah istilah nisfu Sya'ban itu berarti hari atau malam pertengahan dari bulan Sya'ban, atau malam tanggal ke-15 bulan Sya'ban. Ya, kaum muslimin ya, meyakini bahwa pada malam itu, malam nisfu Sya'ban maksudnya, ada dua malaikat pencatat amalan keseharian manusia, yaitu pencatat amal berupa malaikat Raqib dan malaikat Atid, akan menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam itu pula buku catatan amal yang digunakan setiap tahun diganti dengan buku catatan yang baru. Imam Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat ataupun pertolongan. Menurut Imam Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberikan sepertiga pertolongan kepada hambanya. Sedangkan pada malam ke-14 seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian pada malam ke-15-nya, 15 Sya'ban atau pada malam nisfu Sya'ban, umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun itu. Karena pada malam ke-15 bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban itulah catatan perbuatan manusia penghuni bumi ini akan dinaikkan, akan diperlihatkan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyatakan bahwa nisfu Sya'ban juga dinamakan sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pengampunan kepada seluruh makhluknya penduduk bumi, terutama kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.